Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, mari kita baca doa dulu ya, agar kita belajar dalam kelas ini bisa mengikuti dengan baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, apa kabar semuanya? Oke. Jadi hari ini sebuah kebahagiaan ya. Pertama, materi yang akan Bapak sampaikan itu yaitu berkaitan dengan etos kerja, ya, etos kerja atau disebut juga dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentunya ini sangat bermakna buat kita. Kenapa bermakna? Yang pertama, kalau kita lihat di sini ya, apa itu kerja? Jadi sebelum kita ingin mengenal definisi kerja, tentunya kalian harus mempunyai perhatian khusus bahwa ternyata di dalam agama kita itu memberikan ruang bagi orang-orang yang memiliki etos kerja. Etos kerja itu kerja keras ya, bukan sekedar kerja biasa. Nah, pertama kalau kalian lihat definisi kerja yaitu berarti melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memperoleh makanan, pakaian, jaminan pengakuan dan kebahagiaan hidup, ya. Itu sudah pasti. Ya. Sekarang kita melihat nih, seberapa jauh kalian melihat polarisasi orang Islam dalam menumbuhkan sikap etos kerja itu seperti apa? Ya, kita kadang-kadang miris melihat ada orang Muslim ternyata dia tidak memiliki atau tidak menumbuhkan dirinya sebagai pekerja keras. Terutama kalian sebagai siswa nih. Ya, kalau siswa itu kerja kerasnya dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar. Ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu. Jihan. Kalau menurut Jihan, agama kita, agama Islam itu memberikan ruang kepada pemeluknya untuk benar-benar bekerja keras. Kalau pandangan Jihan, kerja keras di dalam agama Islam itu apa sih tujuannya? Tujuannya apa dalam agama Islam? Apa sekedar hanya mencari materi atau yang lain dia cari itu? Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, silakan Ahmad. Bagus juga anak satu nih. Ya, ya. Silakan. Apakah orang bekerja itu hanya untuk itu tuh, lihat tuh, untuk mencari nafkah atau untuk sekedar memperoleh makanan, pakaian, kebutuhan hidup sehari-hari, apa itu? Untuk mendapatkan tujuan yang maksimal. Tujuan maksimal, iya. Kita kan butuh sandang pangan. Apa itu yang dicari? Dalam agama Islam bukan hanya itu, nak. Itu memang kita cari ya, tapi kita itu ada yang dicari. Apa? Agar nilai semua itu menjadi pahala, mencari ridho Allah, ibadah. Nah, jadi ibadah, ya. Jadi kita bekerja itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan makanan, minuman, jaminan, pengakuan, tapi kita semua itu tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini kita lihat nih. Jadi kalau umat Islam itu dia punya nilai plus ya. Sudah dia dapat, misalnya kalau orang bekerja keras kan pasti dapat upah, ya. Dapat hidup yang layak. Tapi ternyata di luar itu dia ada nilai ibadah. Seperti kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tuh ya. Oke, kita lihat lagi. Kerja ternyata di dalam agama Islam itu asal katanya daripada amala ya'malu i'malan, ya.
Dalam Al-Quran itu kata-kata amala itu tersebut di dalam Al-Quran jumlahnya ada 412 kali. Bayangkan, ini luar biasa. Artinya Nabi Muhammad mengatakan al-mu'min qawi, orang mukmin yang kuat, ya, afdolu minal mu'min dhaif. Itu lebih utama daripada mukmin yang lemah. Nah, makanya kita nggak boleh jadi orang lemah nih. Baik lemah ekonomi, baik lemah fisik, baik lemah pikiran, maupun lemah apalagi kantong. Kantong ya. Jadi kita harus memiliki kekuatan semuanya. Ya, karena Allah memberikan anugerah kepada kita itu dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu ada nilai ibadahnya. Dari sini ada yang mau bertanya? Berkaitan tentang etos kerja, kita lihat lagi. Nah, ini ya, ini beberapa referensi, beberapa dalil yang mengatakan bahwa Islam itu harus memiliki etos kerja yang baik. Jadi Al-Quran sebagai kitab suci umat kita, umat Islam, tentunya ini bukan sekedar doktrin saja, tapi dia ada muatan yang secara tidak langsung itu membuat ada efek dalam diri kita. Ya, kita lihat nih. Jadi ternyata dalam Al-Quran, dalam hadis, orang yang miskin, orang peminta-minta itu sangat dicela. Jadi Nabi kalau kita lihat di sini, wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa inna nabiyallahi Daud kana ya'kulu min amali yadahi. Jadi Nabi Daud itu dia makan dari hasil jeripaya sendiri. Ya. Bayangkan sangat luar biasa. Ma'akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi. Jadi tidak ada yang paling utama orang itu makan kecuali dari jerih payahnya sendiri. Ya, nak ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi ini sangat berkaitan penting ya. Sekarang Bapak mau tanya sama Raja. Raja tentu punya tujuan, cita-cita. Ya kan? Cita-cita ini butuh kerja keras tidak? Oke, Bapak mau tanya, apa cita-citamu? Cita-cita saya masih ngawang-ngawang? Nggak jelas berarti? jelas. Hah? Yang jelas siapa? Yang punya cita-cita. Jadi gini kalau kalian ini punya masa depan, ya, punya cita-cita yang ingin kalian raih, nggak mungkin kalian tuh nggak punya semangat. Pasti ada semangatnya. Ini kalau Bapak lihat dari wajahnya aja udah kelihatan kayak gini, apalagi yang sebelah nih, wah bahaya nih. Ya, coba. Ya, cita-cita kamu. Oke, sekarang Bapak ingin di antara yang laki-laki, kalau kalian lihat di zaman sekarang itu yang menjadi incaran para pekerja, artinya yang sekarang dibutuhkan pekerjaan itu sekarang apa? Yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan, pekerja apa? Profesi apa? IT, satu IT. Ada lagi yang lain? Teknik elektro. Ini kita kan di galangan kapal nih, ada fitter, ada welder. Itu ya betul. Itu sangat dibutuhkan itu. Di Batam itu, di Batam itu ternyata kebutuhan welder itu tenaga kerjanya kurang. Jadi banyak ngambil di tenaga kerja di luar, ya, bukan di Batam. Makanya banyak pelatihan-pelatihan. Artinya gini, jadi ternyata Islam itu memberikan ruang, memberikan apresiasi kepada orang yang memiliki etos kerja yang baik. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan. Nanti kita ada diskusi ya. Ada diskusi, nanti kita lihat. Perhatikan, ini beberapa
hadis yang dari Nabi tentang penghargaan bagi orang-orang yang memiliki etos kerja. Oke, ini belajar. Kita lihat nih. Ya, kita bisa lihat. Subhanallah ya, kalau kalian lihat. Siapa di antara, mana gaji yang paling besar mana? Hah? Gaji yang paling besar mana? Kalian tahu orang Jepang nggak karakternya? Nah, coba. Salsa. Dia pekerja keras terus. Tepat waktu terus. Hah? Disiplin ya, etos kerjanya sangat tinggi. Lihat nih, orang Jepang nak, dengarkan. Kalian kalau lihat sekarang nih, orang Jepang tuh cari tenaga kerja nak susah sekali. Ya. Sekarang banyak anak-anak muda itu banyak bikin wirausaha. Ya, banyak wirausaha. Oke, jadi harapan Bapak sih kalian coba lihat gambaran-gambaran di sini. Luar biasa ya. Kalau harus punya bayangan, harus punya gambaran cita-cita yang kalian ingin raih. Jadi sekarang nih nak, sekarang ini kalian ke luar negeri itu peluangnya besar. Satu aja kalian, cuma satu bahasa tuh. Tolong bahasa Inggris, bahasa asing, terutama bahasa Inggris sebagai modal pertama untuk bisa ke luar negeri. Dan kalian di sana, nah, kalau sekolah, kalau kuliah, nggak bayar, dibiayain sama negara sana. Itu hasil jerih payah kalau orang memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Oke, coba lihat ini. Ini jangan dikira ini. Orang-orang tua kita dulu nak, orang-orang kita tua dulu itu, bikin anaknya banyak, kerjanya biasa-biasa aja nih, petani. Tapi sedikit itu berkah, ya luar biasa kan? Nah, lihat ini menunjukkan jangan. Oke, sekarang Bapak mau tanya nih, kalian pernah nggak melihat ada orang Islam ketika ditanya, kenapa kamu kok nggak kerja? Nggak kerja. Semua rezeki itu sudah ditentukan sama Allah. Semua rezeki itu udah ditakar sama Allah. Ngapain kita kerja-kerja? Orang rezeki aja udah dijamin. Jawabannya gimana? Jawabannya gimana? Kalau ada orang bicara, ngapain kita kerja? Orang rezeki itu sudah dijamin sama Tuhan, sama Allah. Apa? Siapa mau berani jawab? Hah? Iya kan? Bagaimana misalnya? Fitri, ada orang, Fitri ngapain kamu kerja? Siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Rezeki udah ditakar sama Tuhan. Ngapain kita kerja kayak gitu? Gimana jawabannya? Jangan kita usaha untuk mencari rezeki yang halal. Ya. Jadi jelas kita mencari rezeki. Fenomena orang yang seperti ini apa kamu jawabannya? Orang kayak gitu tuh. Silakan, siapa yang mau nih? Ya, Azumi. Kalau menurut saya, Allah nggak akan memberikan rezeki cuma-cuma kepada orang yang tidak memiliki niat untuk bekerja keras. Ya, jadi memang Allah itu sudah menentukan rezeki kita, betul, ya, betul, sudah ada takarannya. Tetapi di dalam ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Kalau mau jadi orang kaya, ya bekerja dong. Kalau mau jadi orang sukses, ya kamu ya belajar. Walaupun sudah ada takarannya, cuman kan kita nggak tahu nak. Keputusan Allah, takdir Allah kita tuh nggak tahu. Jadi Allah yang tahu bagaimana keputusan kita. Makanya dalam hadis itu ada disebutkan, Ana inda dhanni abdi bi. Aku tuh tergantung prasangka hambaku. Kata Allah ya. Kalau hambaku memberikan prasangka buruk, maka dia akan aku jadikan buruk. Buruk misalnya, buruk kehidupannya, buruk secara ekonomi, dan lain sebagainya. Oke, dari sini Bapak pengen kalian coba berdiskusi, terutama yang laki-laki. Coba laki-laki, ini bangkunya ke sana. Coba bangkunya. Kamu ke sini. Coba. Silakan nanti Bapak mau tanya soal trik
menjadi seorang pekerja yang sukses itu seperti apa? Ya. Yang laki-laki coba kamu ke situ. Yang perempuan ini bangkunya ke situ atau gini. Bangkunya ke situ, bangkunya. Bangkunya ke sini. Nah, bangkunya begini aja. Tuh. Bangkunya gitu. Kamu berdua. Kamu sama itu. Ini Oke, kamu ke sini nih. Ini ke sini. Ini tengah, satu tengah. Oke. Coba. Kamu menghadap ke sana. Berempat. Oke. Ya. Sekarang ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Sekarang ya. Silakan. Oke. Kita lihat, perhatikan ini. Ya, perhatikan itu. Perhatikan gambar di sana. Tak cukup kerja keras, tapi kerja cerdas. Oke. Sekarang Bapak ingin dari kelompok A dulu. Kelompok A, ini kelompok A nih. Kelompok A, contohkan orang bekerja keras tapi tanpa kerja cerdas. Contohkan profesi yang dia kerja keras tapi tidak cerdas. Dia pekerja keras, keras dia, bekerjanya luar biasa. Sampai keringetan, ya. Tapi dia tidak cerdas. Maksud tidak cerdas tuh gini. Maksud tidak cerdas itu artinya dia hanya mengandalkan otot, bukan otak. Apa profesi apa itu? Oke, satu, kuli bangunan, apalagi? Buruh kan banyak nih. Kuli bangunan. Ya, oke, kelompok B. Kelompok B. Petani yang membajak secara manual tanpa menggunakan traktor. Petani yang bajak secara manual tanpa dengan alat yang modern ya. Bagus. Kalian? Kelompok C. Oh, orang yang nyapu di pinggir jalan ya, kebersihan ya. Orang kebersihan. Oke. Apa namanya itu? Apa namanya? Tugas kebersihan, petugas kebersihan ya. Oke. Ini yang ngandelin otot, pekerjaannya mengandalkan otot tapi tidak cerdas. Kuli sudah tuh, kuli itu kelompok A tuh. Buruh yang jelas buruh apa nih? Buruh tani sudah. Kuli panggul. Oke, perhatikan. Kalian lihat coba lihat tuh, Masya Allah. Kita lihat Masya Allah itu. Pola pikir yang menentukan cara kerja itu, lihat tuh. Gambar di situ, dia ngedorong apa itu? Ngedorong, enggak, itu tuh yang di bawah. Dia mendorong kerbau, ya. Kerbau itu, kenapa dia berhenti? Karena tidak ada pemantiknya untuk dia bisa bergerak, ya. Coba kalau dia dirangsang pakai rumputnya hijau lagi, bukan rumput kering, ya. Oke, luar biasa kan? Jadi yang pertama kalian tentunya di zaman sekarang, di zaman sekarang ada nggak yang SMA hanya 2 tahun? Ada, ada. Kata siapa nggak ada? Namanya akselerasi. Apa? Akselerasi. Sistemnya kayak gitu. Ada kuliah, itu yang biasanya 3 tahun, itu sampai 2 tahun dia. Ada S1. Itu. Luar biasa. Oke. Inilah yang prestasi dan impian. Prestasi bukanlah suatu kebetulan dan impian tidak akan pernah menjadi kenyang tanpa kerja keras. Oke, ini ayat-ayat yang berkaitan tentang semangat kerja. Ternyata ya di dalam agama kita itu Masya Allah ya, itu tadi Bapak sebutkan ada 412. Artinya nggak main-main, nggak main-main. Jadi
ada dua orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang beriman, kemudian orang yang wa'amilus sholihat. Orang yang selama hidupnya itu memberikan amal kebaikan buat orang lain. Ya. Itu. Jadi dari sini siapa yang bisa simpulkan? Siapa yang bisa simpulkan? Dari sini sebelum Bapak akhiri bisa disimpulkan? Oke, refleksi kalian tentang pembelajaran kita tentang kerja keras ya, tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Menurut kalian, pembelajaran ini memberikan rangsangan atau motivasi atau tidak? Oke, Azumi. Proses pembelajaran kita ini, Bapak ini menerangkan tentang etos kerja, berlomba-lomba dalam kebaikan. Likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ya, setiap orang itu memiliki karakter masing-masing. Oleh karena itu, kita berpacu dalam beramal kebajikan. Oke, menurut Azumi, pembelajaran kita ini memberikan dampak baik nggak buat kalian semua? Menurut saya pribadi tentu saja, karena ini kan memotivasi kita untuk jauh lebih bekerja keras, belajar lebih giat untuk masa depan. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan buat Azumi. Kita lihat yang di pojok nih. Yang di pojok. Menurut kamu, Ahmad, menurut kamu, proses pembelajaran kita ini dalam menumbuhkan semangat untuk bekerja, itu ada manfaatnya tidak? Atau ada efek nggak buat diri kamu? Bisa dijelaskan dong? Bisa dijelaskan? Manfaat dari kerja keras itu ya agar kita senantiasa bekerja keras Iya, bekerja keras betul. kan kerja keras itu punya manfaat sendiri aja. Semakin kita kerja keras kita tuh semakin mendekatkan diri ke Tuhan. Semangat. Jadi tentu Bapak yakin semua. Silakan. Oh, iya. Bunga. Silakan Bunga, keluarkan pendapatmu kamu. Hah? Iya. Jangan pantang menyerah. Ya, bagus ya. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Bunga. Oke, harapan Bapak yang mudah-mudahan dalam proses pembelajaran kita, ya, kita ini bersyukur bahwa kita itu diberikan satu dalam agama kita. Ternyata orang yang memiliki etos kerja itu sangat dipuja dan puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi itu mengapresiasi orang yang bekerja keras. Ya, dicontohkan dengan tadi tuh profil Nabi Daud. Nabi Daud itu nabi yang sangat luar biasa dia tuh. Pernah satu ketika ya, ini cerita Nabi Muhammad. Hampir tiap hari ada orang minta sama Nabi Muhammad, kemudian dikasih duit. Pertama dikasih duit, kedua dikasih duit, ketiganya Nabi melihat badannya masih bagus, Lalu Nabi memberikan dia itu sabit. Tahu sabit nggak? Dia bingung, ya Rasul, aku ini lapar. Aku nggak butuh ini, tapi butuh uang. Nabi melihat, bekerjalah kamu. Karena bekerja itu lebih baik daripada meminta-minta. Ya. Bahkan Nabi mengatakan orang yang memanggul kayu bakar dari hutan dia mencari lalu dijual, itu lebih utama daripada orang yang minta. Cara kita berlatih mau jadi orang kaya yaitu dengan cara memberi. Dengan cara apa nih? Memberi. Kalau latihan jadi orang miskin, apa
Contohnya suka nah, suka minta nih. Oke ya. Oke, dari sini Bapak cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan nanti Bapak akan memberikan tugas sama kalian, tolong nanti dikerjakan. Jadi profesi-profesi apa saja yang diridhoi oleh Allah, pekerja seperti apa yang keras itu, pekerja yang keras tapi juga kerja cerdas ya. Coba kalian nanti di rumah tolong dipersiapkan profil-profil pekerjaan apa yang dia bekerja bukan sekedar hanya mengandalkan otot tapi juga mengandalkan otak. Oke, terima kasih, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba Radit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang perempuan tolong dirapikan dulu. Rapikan lagi. Kalian kembali ke kelas masing-masing ya. Ya. Berapa menit? Oke. Ya.